Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Sri. Ya, boleh saya masuk, Bu? Oh iya, silakan Bu, silakan duduk. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik. Ibu Priski apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya ingin bercerita sedikit tentang masalah saya. Apakah Ibu Priski punya waktu? Oh, baiklah. Alhamdulillah. Kayaknya saya ada waktu. Saya juga lagi tidak sibuk sekarang Bu. Oke, alhamdulillah ya. Begini, Bu, saya ini kan sudah mengajar anak-anak kelas 7 ini kurang lebih 4 bulan. Nah, proses pembelajaran itu, saya kok merasa anak-anak yang saya ajar ini kayaknya mereka kurang motivasi dalam belajar. Nah, karena mereka kurang motivasi dalam belajar itu, saya lihat dari cara mereka belajar itu mereka itu banyak bingung, terus tuh banyak yang kurang fokus, terus mereka itu kebanyakan hanya mendengar saja dari apa yang sudah saya sampaikan, seperti itu, Bu. Oh gitu. Baiklah Bu. Sebenarnya saya mau tanya dulu. Menurut Ibu Sri, apa sih ukuran keberhasilan yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan coaching kita hari ini, Bu? Ya, saya berharap Bu ya dengan coaching, dengan pertemuan kita hari ini, saya bisa mendapatkan solusi dari apa masalah saya, Bu. Oke, baiklah. Kira-kira kalau Ibu Sri sudah menemukan solusinya, apa manfaatnya, Bu? Setelah Ibu menemukan solusi kita hari ini. Oke. Saya sangat berharap kalau kita sudah mendapatkan solusinya ini, nanti saya bisa meningkatkan minat belajar anak saya dalam pelajaran bahasa Inggris ya, Bu ya. Ya, seperti itu, Bu. Oke, baiklah Bu Sri. Kalau dari pengamatan Ibu nih, Bu, menurut Ibu, apa yang menyebabkan murid-murid Ibu itu kayaknya kurang motivasi dalam belajar? Oke. Menurut pengamatan saya ini kebanyakan itu mengajarnya pakai metode ceramah, Bu. Jadi kan saya menggunakan metode ceramah itu satu arah saja. Nah, tapi kalau saya perhatikan memang beberapa anak yang saya ajar ini, karena mereka dari transisi SD ke SMP, ada beberapa anak itu yang sekolahnya dulu SD itu belum pernah mempelajari pelajaran bahasa Inggris, Bu. Jadi karena itulah kesulitan mereka. Jadi hal yang baru mereka temui, pelajaran bahasa Inggris ini baru ketemu di SMP. Jadi mereka tuh terkesan masih asing dan belum begitu paham tentang pelajaran bahasa Inggris ini. Mungkin itu faktor penyebabnya dari situ ya, Bu ya. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Selain itu, menurut Ibu, kalau misalnya selain yang faktor transisi dari SD ke SMP tadi, ada lagi nggak, Bu, hambatan atau yang menjadi gangguan yang menyebabkan murid-murid itu tuh kayak susah, kayak kurang gitu motivasi belajar bahasa Inggrisnya? Iya, menurut pengamatan saya ya, yang saya alami ini mungkin karena anak-anak ini tadi baru pertama kali belajar bahasa Inggris, jadi cenderungnya saya lebih banyak yang berbicara dibandingkan anak-anak. Jadi istilahnya tuh saya itu pembelajarannya tuh monoton, Bu. Jadi satu arah saja. Saya banyak berbicara, anak-anak hanya mendengarkan. Mungkin itu mempengaruhi ya, karena mereka baru pertama kali mendengar. Jadi mendapatkan sesuatu hal yang baru itu apa ya? Ini kira-kira apa ya, seperti itu. Dari cerita Ibu Sri ini saya bisa menangkap kayaknya Ibu Sri merasa ada rasa putus asa ya kalau kita ngajar anak-anak hanya
eh, terdiam seperti itu ya Bu ya. Apa betul seperti itu Bu? Apa yang Ibu rasakan? Iya Bu, saya nih kadang-kadang merasa bingung sendiri ya, apakah Mm-mm. cara saya penyampaiannya salah atau metode yang saya gunakan itu kurang tepat. Karena anak-anak itu kesannya tadi yang saya bilang tadi, mereka banyak diam dan terkesan bingung. Seolah-olah mereka itu kurang termotivasi dengan pembelajaran yang sudah Mm-mm. saya berikan, seperti itu Bu. Mm-mm. Memangnya eh, metode apa yang sering Ibu berikan sama anak-anak selama ini? Heeh. Metode yang saya ajarkan tadi seperti tadi, Bu, saya hanya banyak menggunakan metode ceramah. Untuk menggunakan Mm-mm. video itu saya hanya sesekali saja. Karena itu tadi saya sepertinya harus mengajar mereka itu dari awal kan, dari dasar. Jadi Mm-mm. kebanyakan itu saya yang berbicara dibandingkan anak-anak itu. Nah, mungkin metode Oh. itu ya yang membuat mereka itu kurang tertarik atau termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Mm-mm. Oke, baiklah. Tadi kan Ibu sampaikan Ibu sesekali menggunakan metode IT seperti itu ya. Iya, betul, Bu. Nah, gimana Bu respon murid kalau Ibu menggunakan metode yang menggunakan IT atau selain ceramah tadi, gimana respon anak-anaknya? Iya. Nah, ketika saya menggunakan IT, menggunakan Mm-mm. metode pembelajaran video itu, Mm-mm. mereka memang sedikit antusias, Bu, dalam belajar. Mm. Dengan melihat menggunakan video yang belum pernah mereka Mm-mm. terus melihat gambar yang bergerak, kemudian suara yang lucu diiringi dengan lagu-lagu dan ini kan gambar itu membuat mereka tertarik untuk belajar seperti itu. Oh, Iya. alhamdulillah. Jadi sekarang kalau menurut Ibu Sri, kalau diukur skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira cara pembelajaran dan metode yang Ibu gunakan sekarang ini ada di angka berapa? Saya rasa pembelajaran yang saya lakukan ini kira-kira masih di angka 6 ya, Bu, ya. Hmm. Jadi untuk mencapai angka ke 10 itu kayaknya saya harus mencari lagi strategi atau metode agar Mm-mm. pembelajaran saya itu menarik, seperti itu, Bu. Nah, Ibu tadi berpikir mau mencari metode untuk mencapai angka 10. Iya, benar. Apakah ada terlintas di pikiran Ibu, apa ya kira-kira metode yang mau digunakan untuk mencapai angka 10 tadi kira-kira, Bu? Iya. Nah, saya itu mempunyai, rencana nih, Bu, rencana Mhm. saya ingin mencari atau menggunakan metode teknik pembelajaran yang baru, yang berpusat Mhm. kepada siswa. Kalau selama ini kan saya banyak menggunakan metode ceramah, yang saat ini Mhm. yang saya lakukan adalah saya menggunakan metode yang berpusat kepada siswa. Mhm. Kemudian dalam pembelajaran saya nanti, saya akan sering menggunakan video pembelajaran yang tadi kan, Mhm. anak-anak itu tertarik dengan menggunakan video, gambar. Jadi nanti juga saya akan menyelipkan beberapa games ya, yang Mhm. terkait dengan materi pembelajaran dan juga nanti saya selipkan ice breaking biar mereka tidak jenuh dan tidak bosan dalam belajar. Iya, betul sekali Bu Sri. Kayaknya dengan menggunakan video seperti kata Ibu tadi ya, atau Mhm. menggunakan gambar, games, ice breaking, itu mungkin bisa jadi suatu metode yang menarik bagi anak-anak ya Bu ya, apalagi kan anak-anak SMP ya Bu. Iya, Eee, betul, Bu. nah kalau setelah Ibu tadi merancang membuat video, gambar, games, lalu langkah apa lagi yang ingin Ibu lakukan? Nah, langkah yang ingin saya lakukan selain menggunakan yang video, gambar tadi, saya juga ingin mengajak anak-anak itu belajarnya di outdoor, Bu. Kalau kan selama ini mereka tuh sering belajar di dalam kelas, mungkin mereka bosan Mhm. kan di dalam kelas. Kalau Mhm. misalnya saya ajak mereka belajar di alam terbuka, melihat pemandangan, jadi mungkin nanti suasananya itu akan menjadi berbeda ya. Jadi kan dari, alam terbuka itu mereka bisa belajar walaupun nanti hanya kosakata saja, misalnya melihat pohon, pohon bahasa Inggrisnya apa, misalnya nanti mereka tulis tree atau mereka ada apa, ada taman apa, taman itu apa, park. Jadi seperti itu. Jadi dengan belajar di outdoor tadi di luar mungkin akan merubah suasana pembelajaran saya ya, seperti itu.
Oke. Lalu, gimana Bu, ukuran keberhasilannya setelah Ibu menggunakan metode gambar, games tadi, apa yang bisa dilihat yang menentukan, oh apakah anak ini berhasil atau enggak kira-kira dari metode yang Ibu buat tadi? Iya, untuk melihat berhasil atau tidaknya dari, antusias mereka ya. Namanya Oh, anak-anak itu kan terlihat senangnya, terlihat sedihnya, terlihat dari mereka mhm, mengikuti suasana aja ketika mereka belajar, oh mereka senang, mereka happy gitu ya. Nah, mhm yang mhm, tadinya mereka terkesan bosan, terus banyak diam, sekarang kita lihat mereka banyak aktif, malah mereka senang kan. Jadi di situ mhm, sudah kita lihat gambarannya, di samping juga nanti bisa dilihat atau diukur dari penilaian tadi, penilaian pembelajaran yang tadinya mereka di bawah standar KKM bisa naik nanti ke atas KKM. iya, bener Ya, ya, Bu, ya. Kita kan berharapnya semoga anak-anak tuh meningkat nilainya seperti itu, Bu, ya ya. betul Bu. Heeh. Lalu, apa komitmen yang Ibu rencanakan dari rencana aksi ya Ibu tadi? Iya, Komitmennya apa yang saya Ibu buat? saya berharap ya dengan apa yang saya ingin rencanakan ini tindakannya nanti bisa meningkatkan motivasi siswa saya dalam belajar Mhm, bahasa Inggris ya. Istilahnya mhm, tuh mereka itu tidak menjadi takut lagi. Kadang-kadang kan anak itu takut nih, merasa momok pelajaran mhm. bahasa aduh pelajaran bahasa Inggris gitu Iya ya. iya. Soalnya ketika mereka itu, tidak merasa tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris, hal itu juga akan nanti merubah mood mereka dalam belajar kan. Mhm, Jadi untuk menarik mereka itu biar mereka senang, mhm, termotivasi ya dengan cara yang tadi, dengan menggunakan metode-metode tadi. Iya, Bu. mhm. Lalu Bu, kira-kira siapa yang, dapat membantu Ibu dalam, bekerja sama melaksanakan rencana yang sudah Ibu Sri buat tadi? Iya, saya berencana nanti, melakukan kolaborasi dengan Mhm, rekan-rekan sesama saya yang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Tadi mhm, ada beberapa guru di situ, ada Mem Pipi, ada Mem Emil ya. Nanti saya oke. coba berkolaborasi dan diskusi bagaimana cara menerapkan metode yang ingin saya ajarkan ini. Iya, betul Bu Sri, bagus sekali. Artinya Ibu Sri sudah punya gambaran yang jelas tentang permasalahan Ibu tadi. Bagaimana cara meningkatkan motivasi anak-anak belajar bahasa Inggris, ya seperti itu. Dan juga Ibu sudah tahu, oh ada orang yang bisa diajak untuk berkolaborasi seperti itu ya Bu Iya, ya. Nah, betul, Bu. sebenarnya Ibu Sri eh, sudah memiliki solusi sendiri dari permasalahan Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah eee, obrolan kita hari ini. Iya, saya merasa sangat lega sekali, Bu, sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya, bisa, berkonsultasi, diskusi dengan Ibu Priski. Jadi apa yang saya permasalahkan di dalam benak saya itu bisa saya curahkan kepada Ibu Priski. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktunya buat saya. Iya, sama-sama Ibu Sri, semoga, dapat berjalan lancar apa yang Ibu rencanakan. Selamat dan tetap semangat ya Bu Sri ya. Amin. Terima kasih banyak Iya. ya, Bu, saya pamit dulu ya. Iya Bu, Oke, sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu Priski. Silakan masuk. Iya. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Ibu Ya. Sri, kalau boleh tahu Ibu, apakah ada waktu sebentar Bu? Oh ya, tentu saja, Bu. Sekarang ini lagi santai. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya ini mau cerita sedikit sama Ibu tentang permasalahan saya. Boleh Oke. saya cerita sama Ibu ya? Boleh, boleh, silakan. Kira-kira apa yang ingin diceritakan? Ya terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Iya. Jadi, seperti ini Bu, saya ini kan selama ini
sudah hampir 8 tahun ya, kurang lebih ya Bu ya, mengajar di SMP selama ini kan. Ya. Nah, sekarang saya mendapatkan tugas itu mengajar di SD gitu Bu. Mm-mm. Dan di SD ini dapatnya alhamdulillahnya ngajar kelas 2 SD seperti itu Bu Iya, ya. iya. Jadi terdapat cukup jauh jarak seperti itu ya Bu. Nah, di kelas 2 SD ini saya merasa kesulitan gitu Bu. Saya merasa bingung. Apalagi menghadapi beberapa anak itu ada yang masih belum bisa membaca. Seperti Oh, ya. itu Bu. Oke. Eh, apa yang Ibu Priski alami bisa saya gambarkan ya. Karena kan dari transisi SMP ke SD yang tadinya kita ngajar guru mata pelajaran, tiba-tiba ngajar anak SD, mungkin ini ya sedikit kaget seperti itu ya. Nah, kira-kira eh, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kita kali ini? Saya berharapnya itu semoga dengan saya sharing sama Ibu, saya bisa menemukan solusinya dari masalah saya itu, dari yang menghadapi anak-anak yang tidak bisa membaca tadi itu Bu, seperti itu. Oke, kira-kira nih menurut pengamatan Ibu Priski, apa sih yang menyebabkan anak-anak ini belum bisa membaca? Mungkin gini ya Bu ya, kalau saya berpikirnya, Mhm. anak-anak ini kan mereka ini ada yang belum tahu, belum hafal huruf, ada juga yang belum bisa menggabungkan kata seperti itu Bu ya. Nah mungkin itu karena di rumah mereka apakah kurang diajarin atau kurang stimulasi literasi seperti itu Bu. Mungkin seperti itu saya pikirnya. Oh, bisa ya seperti itu. Soalnya sekarang ini berbeda zaman ya dengan kita dulu. Kalau kita dulu kan waktu SD anak-anak itu diajari. Kalau sekarang kayaknya masuk SD itu sudah harus bisa diwajibkan membaca ya. Iya. Oke, Iya, kira-kira apa lagi Bu penyebab mereka itu tidak bisa membaca? iya betul seperti kata Bu Sri tadi ya. Kalau kita dulu kan dari SD itu sudah ada belajar bacanya Bu ya. Nah tapi kan kita lihat aja pemerintah sekarang kan itu tidak mewajibkan anak PAUD sama anak kelas 1 SD itu bisa membaca. Tapi Iya, faktanya kan Bu, anak kelas 2 itu sudah dikasih bahan bacaan untuk mereka ngerjain tugas itu Bu. Nah itu kendalanya. Jadi saya rasa mereka kesulitan untuk mengimbangi teman-temannya yang memang sudah bisa membaca. Karena di kelas saya ada beberapa, mungkin 2 atau 3 anak itu yang masih dikatakan jauh sekali kemampuan membacanya, seperti itu Bu. mhm. Ya, kalau misalnya dari cerita Ibu Priski tadi kan bisa kita lihat ya, mungkin anak-anak itu mempunyai perbedaan yang berbeda ya. Mungkin dari Iya. segi cepatnya dia menangkap atau juga dari dorongan orang tua itu juga mempengaruhi ya. Oke. Nah, kira-kira menurut pendapat Ibu Priski nih, apakah metode yang Ibu ajarkan selama mengajar ini sudah tepatkah? Ya saya juga merasa ya Bu ya, mungkin Mhm. metode yang saya berikan kurang tepat untuk di anak kelas 2 SD. Ya, Seharusnya kan kalau misalnya saya kasih ceramah aja untuk anak SMP kan mereka udah paham, atau misalnya kerjain tugas halaman sekian mereka sudah bisa. Nah ini kan mungkin ada kendalanya. Jadi ada anak yang pemalu, mereka nggak mau bertanya, akhirnya ya lewat-lewat akhirnya makin makin ketinggalan seperti itu Bu. Saya rasa metodenya mungkin yang memang belum tepat ya yang saya kerjakan Bu. oh ya seperti itu. Nah, kira-kira seperti yang Ibu Priski sampaikan tadi, ada nggak apa ya tolak ukurnya? Misalkan yang dari pengamatan Ibu Priski nih, apa yang ingin Ibu capai dari skala misalnya dari 1 sampai 10? Kalau untuk ukuran saya sendiri Bu, Ya, merasa saya sekarang di posisi 5 mungkin ya Bu ya, karena menghadapi anak-anak yang beberapa yang belum bisa mhm, membaca. Eh, tapi saya berusaha seperti itu Bu. Kalau bisa saya mau meningkatkan, jangan sampai 5 terus kan Bu. Kalau bisa iya. 7 atau sampai 10 seperti itu Bu.
Nah, kira-kira Hmm. apa yang target untuk Ibu Priski lakukan untuk mencapai skala itu dari tadi perbandingan 5 bisa naik ke 7 bahkan ke 10. Kira-kira apa yang ingin Ibu Priski lakukan? Saya mikirnya gini Bu, kan kalau saya metode yang saya lakukan hanya seperti itu terus, pasti Mhm. nggak mungkin maju-maju ya, nggak mungkin meningkat ya Bu ya. Iya, Jadi benar. saya berusaha untuk membuat ganti metode lah. Mungkin metode selama ini yang saya berikan kurang tepat. Saya mungkin kan karena dari SMP itu saya cuek ya Bu ya, nggak namanya kan kalau ngajar anak SMP nggak perlu lagi kita ngajarin baca, nggak perlu lagi kita ngajarin berhitung, nulis. Nah jadi saya rasa kayaknya metode yang saya lakukan ini saya harus lebih fokus apalagi ke 2 anak yang belum bisa membaca di kelas saya, seperti itu Bu. Oke. Nah, kira-kira Ibu sudah ada gambaran nggak metode apa yang ingin Ibu terapkan kepada 2 orang anak ini? Selain dengan metode yang sudah sebelumnya Ibu pakai kan? Iya, kayaknya saya terpikir ya Bu ya, membuat pohon literasi di kelas seperti itu. Jadi kan untuk membiasakan anak-anak, walaupun anak yang sudah bisa baca pun kan kita biasakan literasi. Dan Ya. juga saya untuk fokus ke 2 anak yang khusus mereka yang belum bisa baca tadi, saya ajak di jam-jam istirahat, saya ajak mereka untuk membaca pakai buku yang cara cepat membaca itu Bu. Siapa tahu kan dengan menggunakan buku itu mereka di waktu istirahat itu kan mereka bisa fokus, nggak terganggu sama teman-temannya. Walaupun ya mungkin jam-jam istirahat mereka sedikit berkurang seperti itu. Oke. Nah, kira-kira setelah Ibu menerapkan metode yang literasi, pohon literasi tadi, kemudian apa tadi ya, metode cara cepat membaca tadi, Ya, menggunakan gimana metode. respon anak-anak terhadap metode yang Ibu pakai? Alhamdulillah kayaknya anaknya senang justru Bu ya, walaupun jam istirahatnya berkurang ya, mereka jadi nggak ikut istirahat sama teman-temannya misalnya, Mhm. tapi mereka senang karena kan bukunya itu kan nggak bukan buku biasanya kan kalau buku pelajaran tuh anak-anak bosen ya, buku pelajaran sekolahnya. Nah, ini kan bukunya mungkin mereka lihat, oh baru bukunya, buku cara membaca, walaupun sebenarnya fungsinya untuk mengajarkan mereka membaca, seperti itu, Bu. Ya cukup antusias lah, Bu, kalau saya Iya, lihat. iya, heeh. Mhm. Mungkin ini ya, alhamdulillah mungkin dari buku-buku yang sudah Ibu berikan itu mungkin kan ada gambar, mungkin penuh dengan warna, itu mungkin yang membuat mereka tertarik ya untuk membaca ya. Iya, Iya. betul, Bu. Nah, kira-kira Bu Priski setelah Ibu menerapkan beberapa metode ini, langkah apa lagi yang ingin Ibu lakukan? Eee, jadi mungkin kalau misalnya saya setiap hari ajak mereka untuk membaca di jam istirahat, mungkin lama-lama mereka pasti bosan ya, Bu, ya. Nah, Iya. jadi saya berpikir buat lagi suatu rencana yang baru, saya buat di kertas karton, itu tulisan per kosakata. Jadi mereka nanti ada games atau ice breaking atau misalnya mereka menyusun-nyusun kosakata itu di kertas karton yang saya buat. Jadi kan itu juga untuk melatih kemampuan literasi mereka untuk bisa mereka belajar membaca seperti itu, Bu. Oh ya, betul sekali Bu Priski ya. Dengan anak-anak ini kan pada level mereka itu masanya ingin banyak mengetahui sesuatu ya. Mungkin dengan gambar, media gambar ataupun belajar berinteraksi dengan dunia luar tanpa harus di kelas kan kadang-kadang anak ini bosen kan dalam kelas terus. Iya, betul. Berbaur dengan alam itu bisa membantu mereka dalam proses untuk membaca ya, yang tadi, yang Mhm. masalah Ibu tadi. Oke, nah dari yang sudah Ibu sampaikan tadi kan metodenya sudah ketemu nih, kira-kira ada nggak teman atau kawan sejawat Ibu yang diajak berkolaborasi dalam menerapkan metode yang Ibu ingin terapkan ini? Iya, ada, Bu. Jadi saya rencananya itu mau mengajak teman-teman sesama kelas wali kelas 2. Jadi Mhm. guru-guru kelas 2 untuk sama-sama membuat pohon literasi, terus sama-sama membuat papan untuk games-nya, jadi untuk ice breaking yang dimana itu mereka anak-anak dapat digunakan oleh semua anak-anak kelas 2
untuk belajar baca. Jadi nanti dibuat perkosakata, menyusun kata-kata. Jadi kan lama-lama mereka akan ingat, akhirnya mereka bisa membaca. Terus juga saya mungkin saya perlu lagi yang namanya Bu kolaborasi dengan orang tua kayaknya ya Bu ya. Karena mungkin selama ini saya kurang komunikasi sama orang tua siswa, apalagi yang 2 anak ini kan. Jadi saya rasa mungkin dengan mengajak orang tuanya kerjasama di rumah, mereka belajar lagi membaca, mungkin dapat ada perkembangan lah anaknya, seperti itu Bu. Ya, betul sekali Bu. Kalau misalnya permasalahan anak itu memang kita penting ya untuk berkolaborasi dengan orang tua ya, karena kan kita hanya mengajarnya di sekolah, sedangkan orang tuanya kan membimbing mereka di rumah. Jadi kolaborasi antara guru dan orang tua itu sangat penting ya Bu ya. Oke. Nah, dari tadi Ibu sudah menyampaikan gambaran apa, metode apa yang ingin Ibu sampaikan. Kira-kira seperti itu gambarannya, Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu, ya kan? Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah Bu, saya senang dan cukup tercerahkan setelah saya bercerita sama Ibu Sri. Jadi saya menyadari, oh iya kayaknya hal-hal tadi itu bisa saya lakukan untuk kedepannya. Semoga dapat saya terapkan ke anak-anak dan dapat memiliki kemajuan lah untuk mereka, perkembangan potensi mereka, seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah ya. Oke, tetap semangat ya Bu Priski ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Sri atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu. Nah, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Kan Ibu. Ya, assalamualaikum. Salam.